orang tua kami Bapak Haji Fakhrudin Rozi SHMH selaku Rektor Umbari, serta para jemaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam acara Haul Sayyidil Walid Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, yang merupakan ulama dan tokoh pada era dakwah tahun 1930 sampai 1991. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini ataupun haul kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari bosan-bosannya kita hafalkan dan kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lafal salawat yang baru saja kita baca tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di padang mahsyar nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memandang kita serta mengakui kita sebagai umatnya dan tentunya memberikan syafaat kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara haul Sayyidil Walid Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad sudah dimulai dari tadi sore, yaitu dengan ziarah ke makam Sahibul Haul, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan lagi dengan khataman Al-Quran, yang mana pahalanya kita kirimkan kepada Sahibul Haul, mudah-mudahan menjadikan keberkahan kepadanya. Amin, Allahumma amin. Dan dilanjutkan lagi dengan sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan lagi dengan pembacaan Ummul Quran dan pembacaan Maulid Diba'. Baik, selanjutnya kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari ketua panitia, yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muslian Wiranto SE. Padanya fala yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang tak dapat kita hitung banyaknya, sehingga kita dapat hadir dalam acara kita pada malam hari ini di markas Majelis Ta'lim Al-Khair wal Barakah, yaitu dalam acara peringatan Haul Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad. Dan tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kalau kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Hadirin jamaah peringatan Haul Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, alhamdulillah kembali kita laksanakan acara rutinan kita, acara rutinan Majelis Al-Khair wal Barakah pada setiap tahunnya, kembali dengan lancar, alhamdulillah.
Dan kami di sini mewakili keluarga besar Majelis Al-Khair wal Barakah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya jalannya acara peringatan haul kita pada malam hari ini, baik berupa dukungan moral, dukungan material, dukungan tenaga, semua panitia yang mungkin bekerja dari beberapa minggu yang lalu untuk mengkoordinasikan jalannya acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih seluruh donatur yang kemudian memberikan sebagian rezekinya untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini. Kemudian seluruh pihak seperti dokumentasi dari pihak Kesiko dan pihak-pihak yang lain yang membantu kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah tambahkan amal ibadahnya, dan Allah mudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan juga kami mungkin memohon maaf apabila terdapat kekurangan di satu dua hal. Mudah-mudahan tidak menghalangi semangat kita untuk terus dapat hadir di acara kita yang insya Allah akan selalu kita selenggarakan setiap tahunnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira pada Ustaz Kusrian Wiranto SE yang telah menyampaikan laporannya sebagai ketua panitia. Mudah-mudahan insya Allah beliau selalu istiqomah untuk menjadi ketua panitia dan menjadi penyelenggara selanjutnya haul yang selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita masuki acara yaitu acara selanjutnya yaitu penyampaian hikayat Sohibul Haul, mana yang akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Haji Fakhruddin Rozi SHMH sebagai rektor Umbari, yang mana beliau ini tidak lain adalah anak dari Bapak Kiai Haji Muhammad Jafar yang merupakan teman baik Sohibul Haul. Padanya pada tafadhal masykurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Yang saya hormati, ini keponakan saya Habib Hasan bin Ali bin Abdullah bin Husin Al-Haddad. Dan saya hormati para habaib dan para peserta haul pada malam ini. Saya lihat ada adik saya Aswan ini dari KMDKS Masyarakat Seberang hadir. Alhamdulillah, dari Yola Kemang sana sampai ke sini dia hadir. Ini pendekatan kepada alim-alim ulama itu betul, bagus sekali. Dan pengajian-pengajian itu harusnya didatangi lah sebaik-baiknya. Nah, saya ini mau cerita sedikit tentang Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Haddad ini. Almarhum Allahyarham Habib Husin Abdullah Haddad ini adalah sahibnya orang tua saya. Orang tua saya itu dulu sebagai penghulu Jambi ini. Dulu kan itu cuma satu. Dia yang tukang kawin orang, yang banyak kawin orang, itulah dia. Nah, sahib ini karena dulu bertempat ayah saya cari tempat kantor, tapi Habib Abdullah bin Husin Al-Haddad ini lah yang inta sini saja, kantor di tempat saya ini. Ada toko Hadrat Maut di pasar. Nah, disitulah tempat kantor dia sebagai qadi, sebagai nikahkan orang, dia penghulu. Nah, itulah di situ. Nah, selamat. Dan ini
Habib Allah bin Husain ini sebagai penasihat beliau, dan memang bijaksana sekali almarhum ya Allah irham Habib Abdullah bin Husain Haddad ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai penasihat. Itu memang luar biasa, memang betul-betul dibimbing oleh Allah SWT. Dulu saya ingat orang tua saya itu kan dikirimi surat oleh orang yang dulu bagaimanapun juga ya Islam itu gitulah orang. Dia mengatain-ngatain orang tua saya. Jadi orang tua saya bilang, Habib macam mana ini? Kenapa kata Habib? Ini orang ini ngapa ngata-ngata saya begini. Kalau gitu apa? Saya balas Habib, saya tulislah kata. Tulis surat kan jawab ini segala macam orang tua saya. Habis tulis sudah belum? Sudah Habib ini ya baca nih. Aku tak perlu baca. Terus diambil kurangnya buangnya tempat sampah oleh Habib Husain Abdullah Haddad. Dimasuk ke tempat sampah dan menjawabnya. Nah Habib katanya suruh tulis benar-benar. Kalau kau tulis katanya. Kalau inta tulis ini berarti inta buat perang dengan orang. Inta itu hopulu mendamaikan orang. Kenapa kita harus ikut perang? Terbawa oleh emosi beliau. Nah, beliau inilah tadi yang memang membimbing beliau untuk kebaikan. Itu yang saya lihat waktu itu. Saya cerita sama beliau itu. Saya paling dekat dengan beliau, dengan Habib Abdullah bin Husain Haddad ini paling dekat saya. Dari SMP dulu SMA saya tadi di rumahnya lah dulu. Betul-betul dekat benar dengan beliau. Saya paling ada. Nah, mana yang saya rati gitu. Betul luar biasa beliau dengan saya itu. Sayang betul dia. Saya memang saya katakan bahwa dari kecilnya saya dengan dia ini luar biasa. Dan apapun juga dia kalau dengan saya banyak kasih permen. Kalau kami dulu kulub namanya kulub, bagi itu kita. Ya, dikasih itu tiap hari itu ada apa itu. Ya. Nah, itu dari dulu. Nah, sampai saya SMA juga gitu. Karena setiap saya bicara apapun juga ditangkapnya dengan baik. Saya manggil Ami waktu itu, Mi, saya ini ada nih, kalau saya ini mau ujian nih, kapan? 5 hari lagi. Sudah lulus kok. Itu aja. Emang ya udah lulus. Nggak ada cerita. Habis apalagi udah jawab ke saya. Razi, ya Mi, aku mau adakan maulid di rumah. Cari kambing 1. Kasih duit 1. Ini duit kau kasih dengan aku, nanti kau dapat nanti kembaliannya lebih dari ini lagi. Benar, besoknya saya dapat duit lagi lebih dari itu. Masya Allah keramahan orang betul. Ini dulu tuh jangan ada itu dulu di rumah. Nah itu saya di rumah saya di Taranai waktu itu. Dia datang dengan Mahdi bawa itu. Langsung aja di rumah langsung ini masuk tidak usah. Aku perlu duit. Besok aku nak maulid. Kau carikan kambing. Nah, ini nih, saya ada duit. Nah, ini duit ya, dapat aku nih. Nanti kau dapatkannya lebih dari ini lagi. Alasannya. Emang besoknya dapat saya dia bilang sama. Masya Allah ini orang saya bilang maaf tidak. Karomahnya itu. Nah itu ya kan. Setiap ada masalah, saya kalau ngadu dengan dia tuh. Pernah satu malam jam 12 malam, saya ini lagi berantem sama istri. Terus masuk dia. Nah, tengah malam itu pas jam 12 saya langsung ke sini, ke rumah. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu dari kunci. Nggak tahu, kau tidak cerita, aku udah tahu. Jangan kalau ada nih, perempuan tuh iblis katanya. Waduh, kalau dia perempuan iblis, sudah kau terima aja, sabar. Belum apa-apa udah tahu dia. Ini itu maka saya dekat dengan dia macam itu. Semua persoalan saya ngadu dengan dia. Itulah beliau tuh sakit. Walau belum sampai tahu. Satu saat ibu tuh marah-marah dengan dia pakai kaos baju tuh sobek-sobek, ada agak sobek-sobek kan. Tapi saya tahu
Saya datang di pasar, saya belikan baju kaos untuk dia. Sampai ke situ, ibu tuh yang marah tuh, habis itu saya kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, Ami, ini baju kaos saya belikan itu. Nah, tuh, Rozi ini keramah katanya. Tahu saya tahu. Ibu tuh heran. Ya Allah sih, waktu tadi ibu marah-marah dengan dia baju kaosnya begini. Ada apa? Itu luar biasa betul. Itu pengalaman saya yang saya benar tuh saya rasain. Waktu ayah saya meninggal itu bulan Januari, tanggal 24 Januari 71. Saya ini kehilangan pegangan. Saya waktu nguburin ayah saya pun nangis, tidak sadar, nangis terus sudah sampai ke rumah nangis terus. Orang pun kewalahan di rumah. Kenapa? Kata dia, Rozi itu hari bib ini orangnya. Oh iya, sudah. Bacanya, tiupnya. Sadar lah ya, langsung sadar. Ih, sahabat. Tadi tidak bisa diam-diam, nangis terus saudara. Dibacanya kuping saya, langsung sadar. Udah, beres. Itu dulu. Ya. Nah, saya dipanggil sama dia waktu itu di sini. Rozi, ya Bu. Kau tidak punya ayah lagi, iya Bu. Nah, sekarang aku ayah kau. Ini apa kau ya? Ini minta bekasih banyak lah, betul. Nah, jadi saya diangkat anak oleh dia begitu. Ya, kata jadi anak ya. Banyak hal-hal yang saya temukan yang tadinya tidak memungkinkan, tapi ya ada bisa mungkin. Terjadi, walaupun juga. Yang memang ada satu rahasia juga lah. Ini maka saya tadi itu kalau orang maulid ini, kalau marhaban itu, Assalamualaikum, salam kepada Rasulullah, dia jatuh marhaban, itu kan serasa kalau saya terbawa oleh dia. Beliau tuh kalau ini, kalau waktu dulu, saja beliau waktu maulid di sini, saya balik orang marhaban tuh, waktu marhaban tuh orang selawat, itu dia nangis tuh. Itu makanya saya kalau udah terbawa juga saya ikut nangis kalau dia itu. Kenapa? Terasa Rasulullah itu datang. Di dia itu. Dia tuh berkali-kali bermimpi Rasulullah. Dia tuh baik dengan yang rajin melihat dia tuh adalah kalau ke seberang tuh setelah ayah itu meninggal tuh guru Ismail Yusuf. Itulah. Dia cerita ke guru Ismail Yusuf itulah tentang dia mimpi dengan Rasulullah paling sering. Itu yang saya rasakan pada beliau tuh dulu gitu. Orang kalau saya nanti kursus di Medan nih, ada pelatihan di situ. Waktu itu sekolah pimpinan sasi di Medan. Saya ikutlah. Kemana kau di Medan? Nah, Razi, insya Allah kau bisa naik berhasil, selamat. Ya lah. Coba di sana Pak Gajar. Saya berhasil dapat nomor 2. Nomor 1 orang Medan. Karena padahal saya nomor 1. Orang Medan tidak mau kalah. Dia minta nomor 1. Ambil lah kata saya. Aku nomor 1 dan Guno juga lah kata saya. Itu dulu. Medan tuh minta nomor 1. Karena dia minta macam mana pun nomor 1. Medan harus nomor 1. Nah, marah orang Aceh yang saya dengan orang Medan. Kenapa ini sampai, kata aku nomor 1, nomor 2 tidak pula masalah, saya bilang. Ini gawe dunia, bilang itu. Tidak usah kau cerita lagi. Aku satu hari berhasil, ampun tak juga. Aku tak jadi pangkat aku dari dia naik, tak juga. Itulah. Nah itu. Tapi kenapa doa beliau itu makbul. Terasa betul saya dengan dia. Waktu kehilangan dia tuh terasa betul ya. Mana lagi. Ini memang betul-betul apa yang dikatakannya itu ya A. Makanya saya bilang di dalam ini ada orang waktu di rumah Pak Nurdin Hamzah, orang makan nasi minyak macam. Tengok orang sebelah tuh, ngapa kau tidak makan kambing? Dilarang dokter, Bib. Nah, Quran ada larang enggak? Tidak ada, Bib. Makan enggak? Bib, aku tanggung jawab. Makan orang tuh. Dimakanlah, makan udah tuh bayar lama. Seminggu udah kemudian datang ke rumah Habib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mati kau katanya.
Aduh, mati kau makan kambing. Itu. Jadi oleh paman saya ada Pak Ngasih Guru Zali itu tuh ngaku Habib Abdullah Haddad tuh tingkat keyakinan kalau tuh tinggi sekali, tidak ada lawan kita, tidak ada makam kita ya, makam dia adalah itu, tidak ada makam, sama lah. Kalau ada orang pokoknya perlu dengan dia tuh pas-pas saja. Kalau nggak tahu orang tuh gini itu kebetulan memang ada orang tuh begitu. Banyak kejadian itu tuh. Ada orang masuk, kau tuh ngapain? Gitu. Apa kau buat? Bib, ini. Tahuan tadi dia mengikutnya. Amin nih, Habib Allah Haddad nih mengikutnya juga di sana Mano gitu kan. Kau udah urus aku, tahu saya kau urus aku gawe aku, kau gawe. Baliklah orang tidak jadi. Nengok aku gawe. Dia tahu semua itu, Masya Allah, yang luar biasa Habib. Inilah yang saya rasa betul-betul. Saya beruntung betul dengan beliau, dekat betul dan dengan guru-guru. Makanya itu saya pernah. Maka banyak, kalau saya sayangi itulah model-model beliau ini, Habib ini benar-benar saya sayang. Itulah. Nah, kedekatan kita itulah yang membuat kita dibimbing dengan baik. Sampailah sekarang ini macam itulah dia. Dan kubur dia doain kita juga. Dia mendoakan diri yang tidak bisa, tapi kalau doakan kita yang hidup berdoa dia masuk sampai. Nah kalau kita malam ini rame-rame kita haul mendoakan beliau di alam kubur, dia juga mendoakan kita di dalam kubur kita. Insya Allah apa yang kita ajarkan sampai. Itu yang saya dapat sampaikan dikit cerita beliau itu. Dia dengan orang tua semua bukan main sayang, betul-betul akrab betul berdua tuh kemanapun juga. Ini sampai di rumah saya begitu, dengan abang saya itu juga begitu, dia sayang betul. Ini yang dapat saya ceritakan sedikit. Inilah guna mudah-mudahan kita bisa dapatkan berkah rahmat dari beliau, melalui beliau kita dapat berkah rahmat dari Allah Taala. Ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira pada orang tua kami Bapak Haji Fakhruddin Razi SHMH yang telah menyampaikan hikayat tentang Shaibul Haul. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ibrah, pelajaran, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu tausiah, sekaligus ditutup dengan doa yang mana akan disampaikan guru kita Al-Habib Hasan Al-Haddad. Wala yufaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Fakhruddin Razi SHMH yang masih mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita dalam acara Hauliyah Sanawiyah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad. Kami hormati Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdullah bin Husain Al-Haddad, teman-teman masyayikh asatid, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah,
Di malam yang Allah berikan kesejukan ini di udara, semoga kesejukan ini mengalir sampai ke dalam hati kita dan bertahan selamanya sampai kita bangkit di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Suatu nikmat itu membutuhkan syukur ya. Jadi nikmat itu nggak gratis. Allah berikan harus dibayar dengan rasa syukur. Kajiannya di kitab tasawuf. Dan syukur itu tidak hanya pengucapan dengan lisan, akan tapi juga dibarengin dengan perbuatan. Salawat teriring salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tengah berada di bulan yang Nabi nisbatkan kepada dirinya Sya'banu syahri, kata Nabi. Dan Sya'ban itu adalah bulanku. Ulama menjelaskan kenapa Nabi nisbatkan bulan ini kepada dirinya, karena di bulan ini, tepatnya di malam nisfu Sya'bannya, malam yang penuh keberkahan, insya Allah kita jelaskan terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Setelah ini diturunkan ayat yang itu sangat mengangkat harkat, darajat, martabat, kedudukan Nabi begitu semakin tinggi. Ayat yang kita hafal, sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini berupa perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap yang Allah perintahkan kepada umatnya, Allah tidak lakukan kepada hambanya, Allah tidak lakukan itu. Kalau istilah usul itu al-amir la yadkhul tahtal amr. Memang nggak masuk juga Allah tahtal amr ini. Cuman ketika Allah mau menganjurkan hambanya, umatnya Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mulai dengan dirinya sendiri. Kemudian para malaikatnya baru diperintahkan kepada semua kaum mukminin dan mukminat untuk senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Terus apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah isbatkan keimanan di dalam hati orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian. Ini kan makna yang besar. Ketika mau memerintahkan, Allah aja sama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka bersolawatlah kalian dan tunaikan dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini dinisbatkan kepada Nabi karena ayat ini turun. Dan manqabah ini, keagungan ini enggak pernah Allah berikan kepada para nabi sebelumnya dan para malaikat. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang gampang diucapkan, tidak perlu ibadah apapun. Kata Imam Syafi'i, kalau entar dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar, orang banyak yang sedih dan menyesal. Kenapa? Karena ketika diungkap, ketika dibuka hijab, ternyata pahala yang begitu besar adalah pahala daripada berzikir kepada Allah, dan ini ibadah tidak pernah membutuhkan syarat apapun. Kalau sholat kan ada syaratnya, suci dari 2 hadas. Banyak juga kadang yang nggak beres wudunya, mandi wajibnya, yang niatnya dalam mulut dengan lisan, hatinya nggak niat. Padahal bahasa Indonesia pun niat dalam hati. Udah gitu mengucapkan niatnya sebelum basuh wajah lagi. Haruskan wajahnya kena air baru niat dalam hati. Seperti yang dikonsepkan. Udahlah, banyak lagi syarat-syarat. Karena kita ini belum lama merayakan Isra dan Mi'raj. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syaturi, guru kita itu, selalu mengatakan
kalau seandainya dalam dari satu ibadah ke ibadah yang lain kamu itu ada perubahan, berarti dalam menunaikan ibadah itu ibadahmu diterima oleh Allah. Itu satu tanda-tanda. Jadi kalau keluar bulan Ramadan yang awalnya belum pernah sholawatan, awalnya jarang baca Quran jadi tiap hari, ada penambahan di dalam kualitas, begitu juga kuantitas di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholawat ini paket komplit, keutamaannya banyak. Cukup satu keutamaan, kata ulama, ada dua ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Kalau yang lain nggak tahu kita. Walaupun dilakukan dengan riya, yaitu taubatan nasuha sama sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana gitu ya? Butuh at-taufiq. Gampang sebenarnya. Dari rumah kita ke sini aja udah bisa ratusan kita sholawat, bahkan ribuan. Mana at-taufiq nggak ada ya. Makanya diisbatkan, wahai orang-orang beriman, sholawat, orang beriman yang bersolawat dan selalu senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makanya bulan Sya'ban dinisbatkan. Baik. Tadi kita dengar langsung. Jadi memang tahun ini kita mau rubah konsepnya. Biasa baca managib. Yang managib itu kita susun sendiri. Riwayat ringkas kehidupan Shahibul Haul yang beberapa sumbernya seperti yang disebutkan oleh orang tua kita tadi dari Haji Ismail Yusuf. Jadi dari awal kita buat acara haul, kebetulan beliau sudah sakit. Jadi berapa kali kita minta undang datang ke sini, cuman beliau berhalangan hadir sampai beliau pun wafat. Jadi kebanyakan kisah memang dari beliau karena beliau dekat. Selanjutnya saya pulang dari Tarim Hadramut tahun 2013 tuh baru berapa hari nyampe di sini, ada cucunya Haji Ismail Yusuf, namanya Muhammad Fadil, Dr. Muhammad Fadil, datang ke sini katanya Pak Ning Rozi mundang antum untuk bisa datang ke Umbari. Katanya dengar cucunya Ami Haddad kalau beliau manggilnya, baru pulang dari Yaman, jadi dipanggil, gimana antum di sana kuliahnya, apa mau ngajar di Umbari sini? Katakan kita di pondok pesantren di sana nggak ada ini. Udahlah kalau gitu ngajar aja di Nurul Iman. Ya udah Pak, ntar kita pikir dulu karena nggak jauh, seberang dari sini. Bentar lagi belum ada pada saat itu, belum dibuka. Jadi beliau langsung. Jadi memang ketika kita mau ngundang acara haul pada beliau awal-awal itu selalu ada acara, jadi nggak bisa hadir. Nah ini haul kayaknya yang pertama kali beliau. Kalau kemarin Maulid ya. Kita datang ke sana, beliau langsung insya Allah katanya kalau malam Sabtu nggak ada acara. Jadi momen ini karena yang mengenal Shahibul Haul karena udah meninggal tahun 91, udah begitu lama, udah banyak yang nggak ada. Jadi yang langsung berhubungan kita ubah konsepnya supaya nggak membaca lagi, langsung penyampaian dari. Cuman saya nyampaikannya baru beliau datang ke sini tadi, makanya ada konsep tadi berbicara apa yang diingatkan. Cuman yang sering saya dengar yang pertama tadi mungkin nggak terlalu jelas. Jadi ayah beliau ini Kiai Haji Muhammad Ja'far, yang kalau orang mau khutbah nikah suruh baca bismillah belepetan, suruh balik lagi, jangan nikah. Ini bismillah aja nggak beres, gimana mau bangun rumah tangga? Belajar dulu, udah lancar ngaji baru balik lagi. Ada begitu ya. Banyak yang jomblo kalau model begitu masih ada. Nggak ada yang nikah. Karena baca akad nikah pun lewat ucapan itu yang ada bahasa Arabnya, mampir ke telinga kita nggak enak dengernya, salah semua hurufnya. Alah beliau. Nah, beliau itu mau dibangunin tadi maktab kantornya, tempat kerja, cuman di atas toko Hadramut.
Ya, cuman tingkatnya di atas. Habib Abdullah bin Husain Haddad, beliau buka toko obat namanya Hadramaut, provinsi yang beliau berasal dari sana. Jadi ayahnya beliau ini menolak karena Habib Abdullah ada di bawah, beliau di atas. Jadi beliau ngomong, walaupun malaikat apa? Walaupun malaikat di sana, saya mau tetap mau di bawah sama Ami Haddad. Jadi nggak mau, jadi kantornya di situ, di toko itu. Jadi toko itu memang tempat ulama ngumpul pada saat itu. Beliau dekat. Jadi dari beberapa kisah tadi ada gambaran yang luar biasa. Jadi memang kalau ngomongnya sering nembak aja deh, nggak nyimpan. Kalau senang ngomong nggak senang, cuman di depan nggak mau ngomongin di belakang karena itu ghibah ya. Jadi langsung diomongin apa adanya. Seperti tadi beliau ribut sama harimnya. Ini masalah dari dulu ya. Datang jam 12 malam, bawa kunci cuma nih. Jadi seringkali beliau kalau datang justru aja nggak usah ngomong. Permasalahannya itu begini, solusinya begini dan begini kita bilang. Cuman kalau masalah tadi, kamu jangan ladenin syaitan. Jangan aderin, kamu jangan ladenin perempuan itu syaitan. Baik, jadi begini, di dalam hadis itu tidak ada untuk syaitan alat penjerat untuk laki-laki yang lebih ampuh daripada wanita. Yang lebih ampuh daripada wanita. Kadang terlena. Makanya nggak jadi imam di dalam rumah tangga ya. Jadi makmum terus oleh istri. Dijelaskan hal itu, disebutkan dalam hadis bahwasanya perempuan itu kurang agama dan akalnya. Agama karena perempuan itu sebulan sekali pasti haid dan nifas. Pada saat itu kan nggak sholat, nggak puasa, nggak bisa ngaji dan yang lain. Jadi kan hal-hal yang membutuhkan suci dari hadas besar beliau nggak bisa lakukan ibadah. Jadi otomatis kan kurang jatah ibadahnya. Walaupun bisa selawat, bisa zikir dan ibadah yang lain masih ada, cuma beberapa jenis itu. Yang kedua, kurang akalnya tadi itu bukan IQ-nya ya. Akal yang dimaksud kebanyakan perempuan, nggak semua. Dia itu lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Jadi kadang nggak pikir dua kali. Makanya tidak sedikit yang habis menikah laki-laki itu sudah lupa cara tersenyum. Karena setiap hari di rumah bukan tausiah singkat, akan tetapi kajian berjam-jam oleh istri. Gitu ya. Karena apa? Capek perempuan itu ya. Makanya untuk jadi kepala rumah tangga harus siap dengan konsekuensinya. Kalau perang itu kan harus tahu situasi di lapangan. Ini nikah nggak ada gambaran. Akhirnya sebulan ya, yang jadi saksi dipanggil kepala kantor urusan pengadilan agama. Apa palak? Bisa. Nah itu beberapa kisah yang kita dengar dari mengetahui isi hati orang yang. Jadi suatu hari Sayyidina Utsman di masa pemerintahannya ada orang masuk, kata Sayyidina Utsman, ayadkhul alaina rajulun wa fi wajhihi athar zina. Apakah masuk seseorang kepada kita di mukanya itu ada tanda-tanda bekas perzinahan? Orang ini langsung jawab yang datang, awahyun ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu lagi yang turun setelah Rasulullah? Jadi ketika jalan dia ngelihat perempuan, ngelihat mukanya. Terus jalan menuju tempat itu. Cuman kelihatan oleh Sayyidina Utsman, kelihatan. Ditanya apakah ada wahyu setelah Rasul? Enggak. Walakin firasatul mu'min.
Dalam hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatul mu'min. Jadi ada walinya Allah ini, ketika datang orang-orang itu ada tanda-tanda yang terlihat di mukanya, bekas perbuatan maksiat. Gitu. Kalau ada kayak gini, kita nggak ada yang masuk pasti. Ya, itu baru ngelihat perempuan ya. Cuman ngelihat perempuan gitu ya. Yang terakhir di Hadramut itu adalah kakaknya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syaitri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syaitri. Jadi para senior kita dengar cerita kalau mau salaman habis taklim, habis kajian, dia ingat-ingat dulu malam tadi pagi baca doa al-fajar nggak, baca wirdul latif nggak, sholat qobliyah nggak, sholat ba'diyah nggak, merokok nggak, merokok kan dilarang sama ulama sana mengharamkan. Kalau nggak ada salah baru salaman. Kalau ada salah biasanya langsung disebutin. Inti ngerokok tadi di kamar. Anda lihat muka inti asap semua. Jadi malam-malam Habib Hasan itu telepon penjaga, suruh anak yang tinggal di kamar nomor sekian suruh tidur, matiin, nggak boleh lagi dengar musik. Jam 2 malam. Kejadiannya ya 20 tahun yang lalu lah ya. Yang musik itu masih pakai kaset yang CD player, masih pakai CD player. Ketok-ketok digedor, kaget deh, siapa yang ngedor? Disimpan. Kenapa? Habib Hasan nelpon dari rumah, katanya dimatiin, jangan dengar musik. Dari siapa? Nggak ada CCTV pada saat itu. Cuman CCTV-nya Allah lebih sempurna. Kalau ada pembunuhan nggak mati dia. Masih tetap hidup. Ya. Baik. Nah hal ini lumrah. Jadi tepat tadi kalimat beliau, keyakinannya seperti yang disebutkan guru Majid ya. Tingkat keyakinan kepada Allah yang tinggi itu bukan dengan ilmu, dengan tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh pastinya mendapatkan hal tersebut. Jadi dunia itu terbuka untuk diri mereka. Jadi hal-hal itu kayak nggak ada sekat lagi gitu. Untuk para walinya Allah semua dengan izinnya Allah, jadi terbuka, dibukakan gitu. Seperti kisah ayah beliau mau balas tadi ya, kalau zaman sekarang di komen lagi gitu, atau balas-balasan update statusnya. Disuruh tulis, ya tulis yang mau kau tulis, supaya reda. Tulis, udah reda, ya udah, udah reda kan, maksudnya begitu. Taruhnya, jadi nggak langsung dipatahkan. Untuk apa lah? Nggak, tulis supaya hilang semua keluh kesahnya. Udah ditulis, udah ditulis. Untuk apa lagi dikirim? Udah langsung dibuang. Karena nggak baik saling ejek dan yang lain. Itu disebutkan lagi sama. Jadi ada makna terkandung di dalam tindak tanduk mereka itu. Ya enggak. Kalau dihubungkan dengan makna di dalam syariah bakal ketemu. Ya kalau memang dari awal meninggal beliau itu langsung dibukukan hikayat kehidupannya, mungkin tebal dan lebih nyata kita. Ya ala kulli hal setidaknya kita sekilas. Nah, Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad meninggal di tahun di umur 108 tahun. Beliau berumur panjang. Karena zaman dulu itu nggak ada yang nyata tanggal lahir, jadi berkirakan aja. Yang udah meninggal di zaman itu ulama besar. Beliau ini rumahnya nggak jauh dari rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Simtud Durar, nggak jauh rumahnya. Jadi di zaman itu beliau masih di zaman Habib Ali beliau masih ada di sini. Dan kemungkinan besar belajar. Makanya ketika Haji Ismail Yusuf bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad umurnya berapa, 90 umur saya. Akhir itu 5 tahun lagi tanya berapa, 90. Beberapa tahun lagi katanya 90. Kok nggak nambah-nambah? Berapa ada ambil katanya. Apa butuhnya umur?
Jadi setelah ditelusuri tahun 100. Jadi kemungkinan beliau itu sampai ke Indonesia, ke Jambi di tahun 30-an. Dan beliau yang terang-terangan kalau ngomong itu. Jadi ketika PKI pecah dan mulai merajalela, banyak di Jambi ini juga orang yang suruh tuh kejamnya PKI, suruh gali lubang. Lubang itu untuk apa? Untuk orang itu supaya dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang itu. Nah, Sahibul Hol termasuk yang kena, karena ada dengkotnya yang di Jambi nggak salah tinggalnya nggak jauh dari sini. Ketika disuruh gali, kata Al Habib Abdullah, jangan kau gali, lihat aja besok dia ditangkap. Nggak tahu dari perintah dari Jenderal Sarwo Edi kan untuk menumpas PKI, besok dia ditangkap. Nah, model kayak gitu kalau ngomong benar. Sekarang ada yang model kayak gitu, cuman nggak ada benarnya. Khair barokah insyaallah. Kawinnya KW 1001 jauh. Iya. Jadi di akhir umurnya ya. Jadi memang di akhir umurnya beliau matanya agak kurang ini, mau dioperasi cuman pas di bius nggak pernah mempan biusnya, di bius. Habis di bius, nyangkanya udah udah tidur, sadar. Haji Ismail Yusuf juga cerita tuh, katanya bakal mau dioperasi cuman benangnya begitu besar. Rupanya gara-gara benang itu, jadi dibawalah ke Jakarta, ini benang untuk operasi, ini yang dipakai. Kalau pakai ini orang tua ini buta matanya kalau pakai ini. Jadi hal itu membuat beliau itu di bius nggak. Oke lah, ini kelasnya beda, tadi disebut magam, kedudukannya beda. Kan yang sekarang ada nggak? KW banyak yang asli nggak. Baik, oke lah, kita masuk ke dalam substansi ya. Kita udah masuk di malam keberapa ini? Malam ke-8 Sya'ban. Insyaallah malam ke-8 Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini Nabi perintahkan untuk perbanyak sholat, puasa, pastinya salawat dari Quran juga karena di bulan ini. Jadi dalam satu hadis Nabi bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu naharaha." Ini udah khusus malam nisfu Sya'ban. Apabila sudah masuk malam nisfu Sya'ban, maka berdirilah kalian di malam harinya, yaitu memperbanyak ibadah. Dan berpuasalah kalian siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya. Sungguhnya Allah turun di malam itu dari terbenamnya matahari. Ya, bukan Allah ya, rahmatnya Allah maksudnya. Kalau zat Allah nggak disifatin naik dengan turun, karena itu sifat makhluk, dan Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Rahmatnya Allah turun ke sama dunia. Ada yang mengartikan malaikatnya Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian mereka berkata, ala min mustaghfir fa'aghfiralah. Adakah orang yang meminta ampun maka akan aku ampunin. Ala min mustarzik fa'arzikuhu, maka akan aku berikan rezeki. Yang minta rezeki akan aku berikan rezeki. Ada nggak kita doanya khusyuk di malam nisfu Sya'ban? Coba aja, kalau nggak dapat ya coba lagi. Ala mubtalin fau'adhi. Ada orang yang kena dalam keadaan sakit, maka akan aku sembuhkan penyakitnya. Ala kada hatta yatla'il fajar. Sebutin siapa yang minta ini sampai terbitnya fajar. Baik.
Ini disebut rahmatnya Allah itu turun di malam nisfu Sya'ban. Ada yang ngomong, ada hadis yang sahih, setiap malam rahmatnya Allah itu turun. Bedanya apa? Bedanya itu di 2/3 mah. Kalau ini dari terbenamnya matahari, nas hadis ini. Jadi sepanjang malam. Ya. Kalau 2/3 malam kita baru tidur, orang salat subuh aja jam 8, pindah jadwal dan rutin lagi, masya Allah, istiqomah. Jam segitu salat subuh. Nah, malam ini Allah kasih dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi banyakin doa, kumpulin doa sebanyak-banyaknya, doa malam itu. Cuman berdoa yang lebih cepat diijabah kalau paham maknanya dan dia menginginkan dengan hatinya. Jadi meminta bukan dengan lisannya, akan tetapi hatinya juga mengiringi permintaan tersebut. Itu lebih cepat diijabah. Dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat, dan diakhiri juga dengan hamdalah dan sholawat. Apalagi di 1/3 malam, apalagi setelah sholat, itu lebih cepat diijabah. Suatu malam Sayyidatuna Aisyah cari Nabi gak ketemu. Dan malam itu kan Nabi istrinya ada 9, setiap malam itu kan ganti-gantian. Nah malam itu harusnya malam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, gak ada. Akhirnya nyari, takut pergi ke tempat istrinya yang lain. Pas beliau cari, rupanya Nabi ada di perkuburan Baqi'. Baqi' itu kan dari masjid nggak jauh. Rumahnya istri Nabi itu di sekitaran masjid. Kalau sekarang udah masuk di pelataran masjid. Perkuburan Baqi'. Nabi kepalanya sedang menengadah ke atas. Menengadah. Jadi kalau di Tarim itu sebelum malam nisfu Sya'ban, sorenya ziarah ke Zambal. Habis asar ziarah dengan rangkaian ziarah. Habis ziarah baru ke masjid jami'nya, masjid agungnya, sholat maghrib di situ. Habis itu Habib Salim baca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang berbeda, sama kayak kita di sini. Habis itu baru Habib Salim ceramah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian berbeda. Nah, Nabi ditemuinya ketika di Baqi'. Jadi ada isyarat di situ. Nabi menjawab, wahai Aisyah, apakah engkau, ya Nabi tahu kan berarti, apakah engkau menyangka Allah dan Rasulnya tidak akan atau mengurangi hak kamu? Ya beliau takutnya memang kayak gitu. Apakah engkau nggak tahu malam ini adalah malam nisfu Sya'ban? Allah ampunin dosa sebanyak bulu kambingnya Bani Kalab. Jadi Bani Kalab itu kabilah di Arab yang paling banyak punya kambing, atau ratusan ribu atau jutaan. Jadi yang diampunin dosanya itu sebanyak bulu. Satu kambing itu bulunya udah berapa? Dikali ratusan ribu atau jutaan, berapa kira-kira itu? Harus akhlak kuater itu. Sebanyak itu, nggak ada batas bro. Jadi diampunin. Malam doa juga mustajab untuk malam nisfu Sya'bannya secara khusus. Adapun di bulan Sya'bannya, ulama mengatakan keutamaan Sya'ban itu Rajab itu terletak di awalnya, untuk malam pertama di bulan Rajab. Kalau bulan Sya'ban di pertengahannya karena ada malam nisfu. Kalau bulan Ramadan di akhirnya karena kebanyakan di situ ada malam. Sir rahasia doanya Nabi, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itu dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Berarti tujuan akhirnya Ramadan. Mana keberkahan di sana? Ya Allah, berikan kami pemanasan di bulan Rajab dan Sya'ban untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya, supaya ketika bulan Ramadan masuk kami sudah dalam keadaan terbiasa beramal soleh, tinggal nambah karena bonusnya terbanyak di situ. Ya.
Itu kurir 24 jam non-stop kasih bonus kan, cashbacknya ada apa. Di bulan Ramadan paling banyak pahala di situ. Nah kita buka Al-Qur'annya baru di bulan Ramadan. Kapan mau khatam? Ya enggak. Baru satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga buka bersama. Update satu sama harimu. Udah kah? Enggak sukses. Maka dimulai dari bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, diperbanyak sholatnya, sholat sunnahnya dibiasakan, kemudian Al-Qur'annya, dan kita bisa. Alhamdulillah untuk hal ini hampir 4 khataman kita udah khatam. Dan itu ketika kita memaksakan untuk baca sehari sekian juz bisa kan artinya. Nah paksakan dari bulan-bulan ini supaya Ramadan terbiasa. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir yang kita temui. Habis itu nggak ada Ramadan lagi yang kita temuin. Kenapa? Udah pindah alam. Karena di alam barzakh kita nggak beramal lagi. Beramal itu kan cuma alam dunia. Alam barzakh, alam akhirat cuma jaza, pembalasan, bukan untuk beramal. Ya, jadi itu diminta untuk memperbanyak ibadah. Jadi ketika Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi itu puasanya. Aku melihat Nabi itu kadang puasa nggak puasa. Terkadang aku melihat Nabi itu nggak pernah puasa sama sekali di bulan-bulan lain. Akan tetapi aku nggak pernah lihat Nabi itu puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan di bulan lain aku tidak pernah melihat Nabi paling banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu tanggal 16 sampai akhir haram berpuasa di hari-hari itu untuk orang yang tidak pernah puasa dari tanggal 1 sampai 15. Kalau pernah sekali aja nggak apa-apa. Karena sudah terbiasa. Kalau di ujung-ujung dia takutnya di Ramadannya dia lemas. Nabi hampir 1 bulan penuh. Ketika ditanya beberapa alasan di dalam hadis, Nabi jawab. Yang pertama, karena Allah itu menyalin, malaikat itu menyalin kembali dari Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi kepada diri kita sampai 1 tahun ke depan itu di malam nisfu Sya'ban nyalin. Dan amal ibadah kita ini diangkat seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Makanya Nabi puasa di situ. Nah alasan Nabi puasa kenapa? Karena ini pengangkatan 1 tahun. Aku ingin ketika ditulis kembali amal perbuatanku yang akan dilakukan di hari 1 tahun nanti, dan diangkat amal ibadahku dalam keadaan puasa. Itu alasannya. Yang kedua, kata Nabi, karena bulan ini bulan yang orang-orang itu banyak ghafil, lalai. Karena bulan Rajab termasuk Ashhuril Hurum, bulan haram yang ada keutamaan di dalamnya. Amal ibadah dilipat gandakan. Bulan Ramadan itu pelipat gandaan yang begitu luar biasa. Apalagi Lailatul Qadar 83 tahun yang ibadah di malam itu. Ini pelipat gandaan yang tidak akan pernah ditemui di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Nah, karena banyak yang lalai, karena nggak ada keutamaan khusus, maka Nabi lebih giat memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Intinya tadi selaras dengan hadis yang tadi. Doa Allah berkainlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di Ramadan supaya pemanasan. Orang kalau mau bertanding itu semakin dekat pertandingan, latihannya semakin lebih serius lagi kan? Nah ini adalah perlombaan ukhrawi. Fastabiqul khairat dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Disuruh berlomba-lomba di dalam berbuat baik. Ini berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Cuman ini hadirkan dulu keimanan di dalam hati, kita bisa merasakan hal itu. Jadi kita berlomba untuk mendapatkan hal-hal tersebut.
Nah, jadi inilah bulan Sya'ban, keutamaannya di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi dia disebutkan juga bahwasanya malam nisfu Sya'ban. Jadi hadisnya banyak ya, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan hadisnya hadisnya banyak. Sebagian dari banyak itu darajatnya juga bermacam. Ada yang hasan, dhaif juga, ada yang mungkar, kalau maudhu palsu, ada yang macam-macam. Man kata Habib Salim, ada orang yang baina asyiyatin wa duhaha, anak baru kemarin sore ceramah langsung ngomong semua hadisnya dhaif dan palsu. Ya orang-orang Wahabi maksudnya. Zaman di situ kan banyak juga Wahabi. Semua hadisnya palsu dan yang lain sebagainya. Padahal itu ma'ruf. Nah, di antara hadisnya, jadi banyak kitab di karang tentang Sya'ban, khusus juga malam nisfu Sya'ban. Disebutkan wa yustahabbu ihya lailatul id bil ibadah walau kana lailatul jum'ah min sawa ghaira min al ibadah la khair. Man ahya lailatul id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Itu malam Idul Fitri. Wa fi hasyatul dasuqi qauluhu wa nudiba ahya lailatihi ay li qauli alaihi salatu wasalam man ahya lailatul id wa lailata nisfi min sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupi 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mati hatinya di mana hati itu mati. Nah, hati ini mati, ulama memberikan beberapa makna dan penjelasan di dalamnya. Imam Ramli di dalam kitab Nihaya wal murad bi mautil qulub, yang dimaksud dengan hati yang mati syaghafaha bi hubbid dunya, hati yang terlalu cinta kepada dunia ini mati pasti. Dia bakal menghalalkan segala cara, akhirat nggak penting untuknya, yang penting adalah kegemerlapan hidup di dunia. Jadi yang penting untuk dia itu adalah harta, jabatan dan segala sesuatu yang buat dia nyaman di dunia. Akhirnya lupakan akhirat. Ini mati disebut akhdan min khabar, ngambil dari hadis la tadkhulu ala haula'il mauta. Kata Nabi, jangan masuk kepada orang-orang yang mati itu. Gila man hum ya Rasulullah, orang itu masih hidup. Maksudnya apa ya Rasulullah? Gala al-aghniya, maksudnya adalah orang-orang kaya. Jadi yang mati bukan orangnya, akan tetapi hatinya. Baik. Jadi yang dimaksud ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua adalah al-kafar, orang kafir. Akhdan min qaulihi aw man kana maitan fahyinahu. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Mati di sini kami berikan hidayat. Ya, mati hatinya karena tidak mempercayai Allah. Ada lagi tafsiran mengatakan al-faza'ul yaumal qiyamah, ketakutan di hari kiamat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu keadaan begitu mencekam. Kita udah sering kali ceritakan keadaan di padang mahsyar. Nah, ketakutan ini digambarkan dalam hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Dibangkitkan di hari kiamat manusia itu dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha au ghairaha, berkata Ummu Salamah ataupun yang lain, ragu perawi ini siapa, yang penting istrinya Nabi. Ada lagi Sayyidatuna Aisyah mengatakan wa sawata atanzurur rajulu atanzurur rijal ila auratin nisa wan nisa ila auratir rijal. Kaget, ya Rasulullah, gimana pada saling pandang aurat masing-masing, laki-laki lihat aurat perempuan, perempuan lihat aurat laki-laki. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lahum fi dzalikal yaumi syughlan. Nabi menjawab, mereka disibukkan atas hal tersebut. Kadang-kadang orang melihat perempuan cantik, cakep, senang ya. Cuman kalau lagi masalah, ada perempuan cantik, bodoh amat orang lagi masalah. Itu kan tersibukkan gitu. Nah, keadaan ini masalah di atas masalah ini. Di hari kiamat itu keadaan begitu mencekam, gak ada niat lagi mau lihat aurat. Nah, ini disebut la ya'rifur rajulu annahu rajul wal mar'a annal mar'ah. Saking ketakutnya dia nggak tahu diri yang laki-laki itu dirinya laki-laki dan perempuan itu dirinya perempuan. Jadi nggak kepikiran untuk ke situ sama sekali karena keadaan yang begitu mencekam.
Nah, dalam kitab lain Hasyiah Suki mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat katanya. Ini pendapat yang kuat. Jadi di hari kiamat orang pada ketakutan, dia diamankan. Bagi siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah di dalam. Nah, jadi kalau ada majelis taklim malam nisfu Sya'ban datang. Habis itu jangan datang lagi. Itu keadaan yang akan menghukumi. Macam-macam ntar. Sibuk saya apa? Sibuk mancing. Ataupun yang lain. Ala kulli hal. Baik. Di antaranya. Nah ini ya. Nah di Hasyiah Suki disebut ketakutan ketika kematian. Banyak yang ketakutan yang begitu besar ketika kematian itu dan benar-benar diuji. Nah orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban atau salah satunya dengan berbagai macam ibadah, dihilangkan rasa takut itu. Jadi aman ketika dicabut nyawanya. Hadzal akhir huwal mutamadid. Yauma tamutul qulub. Jadi hadir ngumpul untuk majelis taklim nih. Oke, majelis taklimnya setengah jam, ngobrolnya 2 jam. Ngobrol ngalur ngidul, nah itu jangan. Mendingan pulang tidur aja kalau gitu. Daripada yang diomongin orang lain apa semua, ghibah dan yang lain sebagainya. Baik, tafsiran lain disebut itulah beberapa tafsiran yang matinya hati. Nah, ulama itu pecah di zaman tabi'in itu. Ada yang menghidupkan malam ini dengan berbagai macam ibadah, jenisnya macam-macam. Ada yang mereka karena hadis belum dibukukan pada saat itu kan. Ada yang nggak sampai katanya, nggak ada hadis itu karena belum dibukukan. Karena pembukuan terjadi setelah itu hadis. Nah, sebagian yang sampai hadisnya kayak seperti ulama Basra, mereka menghidupkan bahkan di malam hari itu sepanjang malam lampu itu hidup, lampu tempel kan pada saat itu. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, macam-macam ibadahnya. Jadi semalam suntuk. Akan tetapi kata ulama minimal dikategorikan menghidupkan malam dengan ibadah adalah dengan sholat isya berjamaah dan niat untuk sholat subuh berjamaah. Ini sesuai hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, man shallal isya fil jamaah faqannama qama nisfal lail wa man shalla subha fil jamaah faqannama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti ibadah semalam suntuk, nggak tidur, ibadah aja. Kalau kita main handphone biasa ya, lebih dari setengah malam juga biasa. Ini nggak ibadah. Barang siapa sholat subuh berjamaah seperti ibadah satu malam suntuk. Cuman ini untuk sholat subuh aja, bukan berarti penyempurnaan dari sholat isya, enggak. Jadi kalau sholat isya dan sholat subuh berjamaah seperti ibadah satu malam setengah pahalanya. Jadi minimal malam nisfu Sya'ban, sholat subuh, sholat isyanya berjamaah. Besok malam tetap berjamaah. Kan berarti nggak usah berjamaah enggak. Cuman pahalanya lebih besar lah, terkategori menghidupkan ibadah. Nah kalau kita ini ya minimal cari majelis taklim, majelis maulid. Jadi tepat juga majelis maulid untuk memperbanyak sholawat di bulan-bulan nisfu Sya'ban ya enggak. Biasanya Ramadan pada libur maulid semua kan, nggak ada yang maulid kan. Kecuali beberapa tempat yang masih membaca maulid. Ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi dianjurkan untuk berdoa. Adapun doa yang dibaca sama Yasin, kan membaca doa setelah membaca Al-Quran itu adalah salah satu tempat diijabah doa setelah membaca Al-Quran. Kenapa dipilih Yasin? Karena Yasin banyak keutamaannya, disebut Qalbul Quran, banyak keutamaan di dalamnya. Kenapa? Di sana banyak cerita tentang alam barzah. Supaya kita ingat, cuma kita baca nggak paham maknanya. Ya saya sekali baca tafsir belajar tafsir Yasin. Gimana dapatnya? Paling di YouTube ya. Ya jangan sampai channel Wahabi aja yang gitu. Nggak boleh maulidan lagi. Perintah khusus dalam hadis nggak ada. Perintah khusus dalam hadis nggak ada. Bid'ah ya bid'ah, cuman bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah dalalah kan cuman mereka.
berdasarkan satu hadis, nggak mau dengerin hadis yang lain. Ya, terserahlah urusan Anda itu. Cuman itu bid'ah hasanah. Yang perlu kita ketahui, bid'ah itu bukan hukum syar'i. Hukum syar'i kan cuma 5. Di antaranya haram ya. Nggak ada disebut bid'ah. Haram, makruh, sunnah, mubah, wajib. Itu kan hukum syar'i. Bid'ah itu bukan hukum syar'i. Sebut bid'ah adalah bid'ah hasanah. Kemudian doa. Adapun doanya itu warid di dalam hadis, diriwayatkan Imam Abdul Razak di dalam musannafnya, barang siapa ya dal manni sampai akhir itu yang baca doa itu, maka akan diluaskan rezekinya. Jadi baca Yasin awalnya niat untuk dipanjangkan umur. Yang kedua diluaskan rezeki. Yang ketiga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena di malam itu mulai ditulis kembali kan. Dalam hadis la yuruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang merubah qadha kecuali kalau ditulis, sudah ditulis nggak bisa dirubah. Makanya minta dulu supaya yang ditulis Wahabi nggak mau, ya sudah terserah mereka. Jadi alasannya di situ kita membaca Yasin doa. Kalau bawa air ya, semua yang dibacakan Al-Quran itu berkah. Tidaklah seorang membaca Al-Quran fi baitin min buyutillah. Itu misal bukan maksudnya harus di masjid, enggak, di mana tempat, illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan, ketentraman, rahmatnya Allah tuh. Hadisnya sahih. Ketika dibacakan turun ke air, airnya dapat enggak keberkahan? Dapat enggak rahmat itu? Bid'ahnya di mana? Alhamdulillah, terserah. Kalau cuman penjelasannya di situ. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu jangan takut dikatakan bid'ah. Ya. Karena semua ada nas syar'i dan tidak ada larangan. Masalahnya nggak pernah dibuat di zaman Nabi, apakah ada nas yang mengharamkannya? Ya enggak. Karena kullu bid'ah dhalalah itu umum, ditaksis dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kata Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Barang siapa di dalam Islam memberikan contoh yang baik, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Contoh yang baik artinya belum dicontohkan Nabi. Kalau udah dicontohkan Nabi, jadi bahasanya barang siapa yang menyampaikan hadisku, menyampaikan syariatku dan yang lain. Ini memberikan contoh, berarti belum ada di zaman yang zamannya Nabi dan zaman sahabat. Jadi semua bid'ah itu dalalah ditaksis dengan ini. Tambah lagi perkataan sahabat ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab menghimpun sahabat untuk sholat tarawih berjamaah satu bulan penuh. Yang awal mereka itu nggak ada yang berjamaah cuma 1-2 orang. Nabi pun berjamaah cuma 3 kali seumur hidupnya Nabi sholat tarawih. Dihimpun oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan sholat 20 rakaat. Nggak ribut zaman dulu 20 rakaat. Sahabat mengomentari ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Kalau bid'ah itu semua dolalah, kok disebutin ada yang baik? Apakah sahabat ini nggak pernah baca kullu bid'ah dolalah? Ini generasi yang ketemu Nabi. Makanya kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada yang nikmat, bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah, intinya kalau bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i, maka itu ditentang. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, mendatangkan sesuatu yang bukan dari agama. Kalau kumpul untuk sholawat dari agama, enggak ada. Ada hukum syar'i yang dilanggar? Enggak. Ya udah, ini baik. Kalau ma laysa minhu fa huwa rad, baru ditolak. Baik. Gitu penjelasannya ya. Jadi di bulan Sya'ban ini ya kita melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Isi hari-hari dengan biasakan yang nggak pernah sholat duha 22 rakaat. Waktunya panjang. Dari terbit matahari 20 menit setelah terbitnya matahari sampai sebelum adzan zuhur. Jadi break aja dulu sebelum zuhur 5 menit, masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat duha. Niat qobliyah nggak bisa. Niat tahiyatul masjid, niat wudu juga dihimpun karena Nabi pernah menghimpun satu sholat dari dalam satu takbiratul ihram, cuman sholat khusus yang disebut ghair maqsudah. Ini kajiannya dalam kitab fikih. Yang nggak pernah sholat witir, upayakan sholat witir. Jadi ketika Ramadan witirnya nggak 3 lagi, nambah. Habis tidur makan sahur waktu masih panjang tambah 8 lagi
sholat witir? Dipaksakan capek, ya enggak? Baru kita tuain ntar di akhirat. Kalau nggak nangis, kata Imam Syafi'i, banyak yang nangis di hari kiamat. Ketika diungkap hijab, banyak pahala zikir begitu luar biasa yang kita sampaikan tadi. Dia tidak berzikir. Jadi suatu ketika Nabi tanya sahabat, kalian tahu nggak apa yang diinginkan ahli barzakh seandainya mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak tahu, kata sahabat. Mereka itu hanya ingin mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal lagi. Kita begitu panjang waktu untuk la ilaha illallah. Cuman taufik nggak ngalir ke kita. Nah, ngapa nggak ngalir itu? Apa penyebabnya? Baik. Kalau kuliah, singkat cerita, kita tutup dengan ini. Panjang cuma. Apalah. Kan diampunin dosa, doa diijabah di malam nisfu Sya'ban kecuali beberapa golongan. Nah, dari berbagai macam hadis didapatkan yang pertama adalah musyrik, ya pasti nggak diijabah, nggak ada ini. Yang kedua adalah musyahid, orang yang benci satu aja muslim. Kita bencinya berapa? Sekian, dan mungkin akan bertambah lagi seiring bertambahnya. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang beriman dengan keimanan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Tolak ini. Jadi memang Nabi itu menitik beratkan untuk supaya setiap mukmin itu hatinya bersih. Karena kalau hatinya bersih, obat tidurnya enak, malah nggak perlu minum obat lagi. Karena nggak banyak yang dipikirin. Ya, ini lagi senang-senang lihat musuh di depan mata, jadi hati jadi nggak enak lagi. Kenapa? Terlalu banyak orang yang dia benci. Jadi, ini pemanasan sebelum malam nisfu Sya'ban, hilangkan dulu. Setelah itu ya upayakan pertahankan, jangan ditambah lagi kebencian. Usyar ini diambil dari kalimat usyur, 1/10. Jadi zaman jahiliyah itu ada tukang pajak 10% mintanya. Kalau zaman sekarang ada tukang pajak ya kadang berseragam, kadang berdasi. Ngurus ini agak lambat ini Pak, memang prosesnya 1 tahun ya kan. Agak keset jalannya, nggak licin. Cuma kalau dikasih pelicin agak dekat ya, agak cepat. Oh bisa cepat, oh itu tergantung jumlahnya. Sekian, oh itu besar Pak, 1 jam selesai. Ini juga nih, usyar. Gak akan diijabah doanya. Dan itu haram ya. Boleh ini orang. Dan salah satu tempat yang makruh kita sholat adalah tempat untuk ini, yang sering mendolimin ini. Jadi jangan sholat di tempat itu. Kemudian orang pembunuh yang pernah membunuh, dia nggak bertobat. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, memang doanya juga nggak diijabah. Kemudian wa musbilul izar, orang yang pakai pakaian sampai ke bawah, menutupin mata kakinya, laki-laki ya, cuman dengan kesombongan. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, makruh aja, nggak sampai haram. Cuman nggak diijabah. Yang minum minuman keras sama narkoba belum tobat juga malam nisfu Sya'ban, stop dulu, supaya diijabah, supaya bisa langsung tobatnya. Kemudian orang yang berzina belum pernah bertobat. Orang yang hobi ngomongin orang lain belum bertobat. Orang yang buat patung masih dia buat patung. Wa'agun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, jangan malam nisfu Sya'ban, tiap hari juga nggak dia ijabah ini. Wa mudribun fil tijara, dan orang yang pembenci sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, semoga di malam nisfu Sya'ban kita hilangkan ini supaya doa diijabah, dan insya Allah hujan membawa keberkahan. Semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami ucapkan terima kasih untuk semua yang membantu kesuksesan di dalam acara ini, dari penempatan, konsumsi, untuk sound dan yang lain sebagainya. Saya mewakili keluarga Sahibul Hall, keluarga besar Sahibul Hall, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga secepat kilat Allah membalas di dunia dan di akhirat. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لا واتم علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukran katsiran.